Oke, halo semua, saya Iqbal dan di video kali ini kita akan bahas mobil yang ada di belakang saya, Daihatsu Rocky. Nah, sebelumnya saya sudah bahas Toyota Race. Untuk kembaran Daihatsu Rocky, kalian bisa klik link yang ada di bagian atas untuk review lengkap tentang Toyota Race. Oke, Rocky ini adalah sebuah mobil yang sama seperti Toyota Race. Dia adalah segmen baru di Indonesia yang dimulai oleh Kia Sonet dan juga Nissan Magnite dan dilanjutkan oleh Rocky dan Race. Nah, mobil ini menarik karena dia adalah SUV yang compact, terus punya mesin yang compact juga. Tapi mesinnya nggak compact-compact amat sih tenaganya. Dia punya mesin 1000 cc turbo. Oke, kita akan ulas dari bagian eksterior depan terlebih dahulu. Di bagian eksterior depan, dia perbedaannya dengan Toyota Race ada di bagian grill. Kalau grillnya yang Race, dia tuh menggunakan bahasa desain Toyota Kinlook. Tapi yang ini adalah desain dari Daihatsu-nya sendiri. Ini ada silver chrome yang mewah tampilannya, bukan yang chrome-chrome seperti mencolok seperti itu. Dan juga untuk grillnya, dia berwarna gloss. Berbeda kalau yang di Race dia sedikit doff ya. Ini kelihatan lebih mewah aksennya. Dan ini juga adalah tipe yang ADS. ADS itu adalah tipe yang mempunyai beberapa aksesoris yang diterapkan oleh Daihatsu. Oke. Kita ulas dari bagian bumper. Di sini di bagian bumper dia terdapat ada body kit di bagian bawah. Di bagian sini dia ada list silver yang terlihat gagah untuk mobilnya. Dan lanjut lagi untuk teknologi lampu dia menggunakan full LED di sini. LED-nya dia menggunakan multi reflektor, jadi mulai dari low dan high beam-nya dia menggunakan LED, termasuk juga untuk lampu sen. Dan di bagian bawah dia ada fog lamp. Nah, bedanya kalau yang di Race di sini ada DRL di bagian fog lamp-nya, tapi ini belum ada DRL. Tapi nggak masalah, tetap tampilannya cantik. Ini untuk special color ya, dia special color warna merah dan juga two tone. Dan ini by the way tipenya bukan yang paling tinggi memang, yang tipenya itu ASA yang memiliki beberapa sensor radar untuk mobilnya. Tapi saya akan jelaskan nanti di bagian interior bagaimana sistem radar itu bekerja di Daihatsu Rocky. Kita ke samping. Oke, sekarang kita bahas ulas di bagian samping. Di bagian samping kita ulas dulu untuk bagian bannya. Dia ban berukuran untuk ringnya dia menggunakan ring 17 inci dan untuk lebar tapaknya di 205 dan di profilnya dia menggunakan profil 60. Cukup besar untuk kelas SUV compact seperti ini. Dan untuk bannya dia menggunakan Dunlop NSF dan ban ini juga termasuk ban yang berkualitas baik ya untuk sebuah mobil compact seperti ini. Untuk di bagian spion, sama seperti Race juga, dia menggunakan spion yang khas dengan Toyota dan Daihatsu, seperti digunakan di Avanza Xenia baru, terus juga ada Terios Teras yang baru juga. Di sini ada sen menggunakan teknologi LED. Lanjut ke bagian sampingnya lagi. Nah, bicara soal Rocky kalau kalian tahu Daihatsu dulu punya sebuah Jeep, mobil Jeep yang bernama Rocky, tipe Rocky. Daihatsu Tough yang tipenya itu Rocky. Sebenarnya ini berbeda, semuanya total itu beda dengan Daihatsu Rocky yang sebelumnya. Kalau kalian anggap ini adalah reborn-nya dari Rocky yang zaman dulu, itu berbeda karena dia menggunakan sasis yang lebih modern, terus juga tampilannya lebih modern dan nggak se-heavy duty Rocky yang zaman dulu. Oke, kita lanjut lagi bahas mobilnya. Di sini kalian akan dapat untuk tipe yang ADS, kalian dapat talang air di bagian sini, terus ada body kit samping sini di side skirt, terus ada tulisan ADS di sini. Tuh. Terus lanjut lagi di pilar sini, ini adalah pilar yang khas. Kalau kalian tahu Daihatsu dan Toyota itu punya Rush dan juga Terios yang generasi pertama, bentuknya pilarnya seperti ini. Tapi di sini dia cuma 5 seater, jadi belum 7 seater. Di sini ada kaca yang melandai di bagian sini. Dan kalau dilihat tampilan sampingnya ini lebih kelihatan proporsional daripada pesaing di kelasnya seperti Kia Sonet yang memaksakan untuk bagian belakangnya. Ya kelihatan ya cukup aja mobilnya. Proporsional. Mulai dari desainnya serta panjang dan juga lebar mobilnya. Nah, bicara soal untuk masuk ke dalam kabinnya, kuncinya dia menggunakan keyless marquee.
keyless markingnya di sini ada logo Daihatsu dan juga untuk tombol unlock. Untuk locknya di mana? Locknya kalian tinggal pencet di bagian logo Daihatsu-nya, sama seperti kunci BMW zaman dulu. Untuk aksesnya, nah ini yang menarik. Ini yang sebenarnya baru untuk di kelasnya di harga 200 jutaan. Dia punya keyless smart key yang modelnya itu sentuh. Jarang sekali di kelas seperti ini punya akses keyless smart key yang modelnya sentuh. Kalau kalian tahu, pernah lihat Alphard, modelnya itu sama seperti ini. Keylessnya itu model sentuh. Jadi teknologinya teknologi modern dan juga teknologi mahal untuk mobil ini. Dan kita lanjut ke bagian belakang. Sekarang kita di bagian bas eksterior di belakang. Di belakang, karena dia adalah model yang ADS, dia terdapat beberapa aksesoris yang dikasih oleh Daihatsu, mulai dari muffler Carter, terus dia di bagian sini ada bagian silvernya yang membuat tampilannya mobil itu lebih gagah. Terus untuk bagian lampunya di sini dia lampunya juga keren ya. Dia ada pahatan-pahatan 3D-nya yang mengotaknya itu membuat mobil ini tuh kelihatan tegas dari belakang. Tapi untuk lampu sein dan juga lampu mundur dia masih menggunakan bohlam halogen. Dia terdapat antena yang model Sharvin, terus juga di sini ada spoiler, ada emoten stop lamp, tapi sayangnya memang dia belum ada di fogger belakang. Untuk wipernya standar, terus juga di sini untuk yang tipe DS yang ini, yang manual, dia belum dilengkapi dengan kamera mundur di bagian belakangnya. Ada emblem R dan juga emblem turbo. Mobil ini pakai turbo. Ada emblem Rocky juga. Kita lihat bagasinya. Nah, di sini bagasinya walaupun ini adalah mobil yang compact, memiliki ukuran sangat nggak terlalu panjang, tapi untuk bagasinya juga cukup luas di sini. Seperti khasnya race juga, dia bagasinya bibirnya itu bisa dibuat rendah dan juga bisa dibuat sama dengan lantai bagasinya. Jadi rata sampai sini, bisa diangkat ini, tuh traynya. Dan untuk velgnya dia menggunakan velg yang full size sama dengan keempat rodanya, jadi nggak dikurang-kurangin untuk velgnya. Oke. Nah, pembeda untuk Toyota Race dia dapat tray nih di sini. Kalau kalian bawa barang kalian tuh nggak jatuh kemana-mana. Ada tray di sini, khasnya Daihatsu. Ada lampu bagasi halogen, terus juga untuk pelipatan bangkunya, kalian mudah untuk melipat bangkunya. Tinggal kalian klik di bagian sini, lepas. Sama di sini juga. Ini adalah konfigurasi ketika bangku baris kedua itu terlipat, dan di sini bibir bagasinya kalian bisa naikin untuk membuat tampilannya itu rata lantai. Jadi untuk masukin barang, akses keluar masuk barangnya ini cukup mudah, dan kapasitas bagasinya akan lebih besar lagi ketika bangkunya dilipat dan menghasilkan lantai yang rata lantai. Jadi kayak gitu. Ini detail yang bagus juga di sini. Apa sih? Di sini juga ada sebuah kaitan di kanan dan kiri. Ini kemungkinan kalian bisa gunain untuk taruh tali atau yang lain sebagainya untuk mengamankan barang kalian di sini. Nih. Jadi cukup bagus nih detailnya di sini. Walaupun memang di bagian sini memang nggak dikasih cover ya di sini. Jadi cukup terekspos bagian cat mobilnya. Oke, sekarang kita bahas mesin yang digunakan oleh Daihatsu Rocky. Mesinnya ini cukup menarik. Dia menggunakan mesin 1000 cc 3 silinder dilengkapi dengan turbo, menghasilkan tenaga 98 HP dan torsinya 140 Nm. Mesin 1000 cc menghasilkan torsi sama dengan mesin mobil yang 1500 cc. Cukup luar biasa. Oke, ini tampilan ruang mesin. Karena mesinnya itu kecil, cuman segini nih mesinnya, karena dia 3 silinder, jadi menyisakan ruang mesin yang cukup luas di sini. Tapi memang dia nanti akan ada unit yang 1200 cc-nya, yang NA, nggak pakai turbo. Itu kemungkinan bisa agak sedikit besar untuk ruang mesinnya. Di sini untuk bagian dalam mesinnya memang agak kurang rapi karena belum dicat warna bodi di bagian sini. Terus juga untuk kap mesinnya belum dicat warna bodi. Tapi untuk kelasnya bisa dimaklumi sih. Ada peredam, di situ juga ada peredam, dan
overall oke sih untuk mesinnya. Tapi saya nggak coba ya, saya belum bisa coba. Dan kemungkinan kalau banyak yang nonton video ini, saya akan buatin video selanjutnya tentang test drive bagaimana rasa berkendara dari Daihatsu Rocky. Buat kalian yang belum subscribe, silakan klik tombol subscribe dan tombol lonceng notifikasinya ya. Oke. Oke, sekarang di interior. Di interior kalian akan mendapatkan dashboard yang mempunyai desain yang sangat menarik. Bukan menarik lagi sih, ini keren banget untuk desain dashboardnya, mulai dari lekuk-lekukannya, terus juga desainnya. Ini khasnya bisa dibilang khasnya TNGA-nya Toyota, tapi di sini dia menggunakan DNGA, Daihatsu New Global Architecture untuk basis dari mobil ini, platformnya. Walaupun begitu, desainnya tetap menarik. Mulai dari desain dashboardnya, walaupun memang seluruh material yang ada di bagian sini adalah material yang hard plastik ya, jadi nggak ada material yang soft di bagian dashboardnya. Tapi untuk kelasnya nggak masalah juga, karena ini dashboard keren. Dia itu flat di sini, terus juga ya materialnya ya nggak usah dibilang ya. Ini materialnya keras, tapi ini cukup solid dan juga desainnya menarik. Mulai dari penempatan head unitnya, penempatan kisi AC-nya, terus juga di sini ada climate control yang sudah pakai model layar, ada engine start top button, serta kunci yang sudah keyless smart key. Terus juga ini bentukan transmisinya. Dan untuk yang ini unit yang kita review adalah transmisi manual 5 percepatan, dan untuk yang matic-nya, automatic transmissionnya dia menggunakan CVT. Dan ini adalah automatic transmission CVT pertama Daihatsu yang pakai CVT ya, mobil pertama Daihatsu. Oke, kita coba lihat dari instrumen clusternya. Kita bahas teknologi yang dimiliki oleh Daihatsu Rocky. Pertama kita engine start di sini, kita kontak on aja. Oke, welcome. Terdapat animasinya karena ini sudah menggunakan full TFT MID. Dia MID-nya, tampilan tachometernya itu bisa diubah-ubah. Ada beberapa tampilan, kalian bisa lihat di sini. Oke. Ada pengaturan, ada desain. Desainnya ada 4 pilihan desain, mulai dari desain yang pertama seperti ini, terus ada desain yang nomor 2 seperti ini, nomor 3 seperti ini, nomor 4 seperti ini. Saya lebih suka yang nomor 3 sih. Tampilannya itu minimalis tapi sporty. Dan di sisi sebelah ujungnya dia ada untuk indikator kecepatannya dan beberapa indikator safety lainnya tentunya. Nah, keluhan saya untuk speedometer seperti ini adalah resolusinya tuh nggak terlalu jernih, nggak terlalu tajam resolusinya. Untuk di kelasnya sih wajar ya. Pajero Sport aja yang harganya sudah 500 jutaan punya speedometer yang nggak terlalu tajam juga untuk resolusinya. Tapi berbeda untuk head unitnya. Ini head unit punya resolusi yang high definition. Ini lihat, dibandingkan dengan Toyota Race, saya lebih prefer punya head unit seperti ini. Ini agree. Tampilannya ini ada logo ADS-nya. Oke, tampilannya. Oke. Ini awalnya ada menggunakan radio. Kalian bisa ke menu utama. Di menu utama kalian akan mendapatkan beberapa pilihan sistem multimedianya, mulai dari radio, media, telepon, terus ada Android Auto serta Apple CarPlay. Ada menu setting. Nah, kita bahas Android Auto dan Apple CarPlay. Kenapa saya sangat tekankan sekali untuk seluruh mobil yang ada di Indonesia dijual sekarang punya fitur Apple CarPlay atau Android Auto. Karena kebanyakan atau mayoritas sekarang orang itu punya smartphone, dan smartphone kalian itu bisa dikonekin ke mobil kalian secara sinkronis. Apa keuntungannya? Kalian bisa puter Spotify, kalian bisa puter Joox, kalian bisa puter YouTube di head unit kalian. Dan juga kalau mobilnya nggak ada navigasi, kalian bisa puter yang namanya Google Maps, terus Waze, terus kalau kalian pakai Apple bisa pakai Peta, dan beberapa aplikasi yang bisa diakses langsung ke head unit kalian tanpa susahnya kalian untuk pairing ke head unit. Itu sih keluhan saya. Semoga di kemudian seluruh mobil yang dijual di Indonesia sudah menerapkan sistem yang seperti itu. Di bagian sini dia ada lubang USB ya di sini. Ini mungkin untuk konekin Apple CarPlay dan Android Auto-nya. Jadi memang belum terintegrasi ke bagian bawahnya. Terus di bagian sini kalian akan dapat soket 12 volt.
di sini. Dan ini untuk cas gadget kalian, ada 2,1 ampere. Ini ada tempat penyimpanan tapi bukan untuk wireless charging. Terus transmisinya ada aksen karbon. Kalian akan dapat rem parkir yang masih manual, wajar. Dan di sini armrestnya bagus, dia sudah dilapisi dengan kulit. Dan ini juga cukup solid. Jadi nggak seperti kebanyakan mobil-mobil Daihatsu lainnya. Di dalam sini dia ya space-nya nggak terlalu gede, tapi udah cukup memadai. Dan untuk bagian setirnya, di sini setir dia modelnya seperti Terios, Rush, dan kawan-kawan, tapi untuk tampilan-tampilan tombol-tombolnya sudah menggunakan tampilan tombol yang baru. Untuk dari segi lampu dia belum auto, wiper juga belum auto, tapi sudah lengkap dengan fog lamp dan lain sebagainya. Di sisi sebelah sini ada beberapa tombol dummy, memang ada 3 tombol dummy, dan tombol di satunya ini ada untuk stability control dan traction control. Bagus sekali untuk mobil sekarang yang memiliki fitur tersebut, karena safety di mobil sangat ditekankan untuk zaman sekarang. Nah, bicara untuk safety, kita akan ngomongin tipe tertinggi dari Daihatsu Rocky, yaitu tipenya itu ASA. Nah, di situ dia memang nggak selengkap Toyota Safety Sense ya, tapi beberapa fiturnya juga cukup bagus untuk kita miliki. Tapi memang ketersediaan unit seperti itu agak kurang sekarang. Oke, saya agak lupa apa saja fiturnya. Ini saya lihat contekan dulu. Oke. Fitur pertama dari ASA, dia ada pre-collision warning. Jadi ini adalah fitur ketika kalian ingin menabrak benda di depan kalian, bisa mobil, bisa motor, bisa tembok, dia akan memberikan peringatan seperti suara. Terus ada pre-collision braking. Jadi dia akan memberikan intervensi rem ketika kalian ingin menabrak. Ada pedal mid operation control. Jadi pedalnya itu bisa dikontrol oleh komputer ketika kalian nggak sengaja menginjak gas. Ada front departure alert. Di sini adalah front departure alert adalah untuk menjaga kalian di jalur yang tepat. Terus ada lane departure warning, ketika kalian pindah jalur di tol, dia nggak menghidupkan sen, dia akan menyalakan warningnya. Ada lagi lane departure prevision, dia akan menjaga kalian tetap berada di jalurnya. Jadi kalau kalian misalnya nggak sengaja pindah jalur tanpa menggunakan sen, dia akan melakukan intervensi terhadap setirnya. Nah, memang minusnya dengan fitur-fitur seperti ini, dia belum dilengkapi dengan adaptive cruise control yang bisa menjaga jarak antara mobil di depan seperti Toyota Race, dan mobil ini belum bisa disebut sebagai mobil yang memiliki fitur semi autonomous. Tapi nggak masalah juga sih. Yang saya benci sih fitur yang autonomous. Saya ingin berkendara sesporty mungkin untuk sebuah mobil. Oke. Apalagi yang akan kita bahas di sini, untuk pengaturan joknya, dia bisa diatur untuk ketinggian rendahannya, jadi cocok mobil ini dipakai oleh wanita juga. Terus bisa maju mundur, bisa reclining juga. Nah, untuk pengaturan setirnya sayangnya dia belum dilengkapi dengan fitur teleskopik di sini. Jadi untuk tinggi badan yang cukup tinggi akan kesusahan untuk mendapatkan posisi mengemudi yang ergonomis. Contohnya seperti saya sekarang. Saya tingginya 170 cm. Oke, ini posisinya untuk tangan ya agak pas, dan untuk kaki agak sedikit menekuk dan gak terlalu enak posisinya. Memang di sini ada sandaran, tapi ini sandaran bukan yang empuk ya. Dan kaki saya tuh agak terlalu susah bergerak di sini aksesnya. Mestinya kalau dia ada pengaturan teleskopik, saya bisa duduk yang agak mundur dan setirnya akan sedikit pas. Jadi untuk tinggi orang yang di bawah 165 cm ini cocok untuk posisi mengemudinya. Untuk cewek-cewek sih seharusnya cocok. Oke, kita bahas di bagian belakang. Oke, sekarang kita sudah di baris kedua. Di baris kedua ini cukup rebah. Ini paling rebah ya. Pengaturan kursi yang paling rebah. Kalau yang paling tegak dia segini deh. Ya nggak masalah juga. Oke. Yang saya suka di joknya, kalau kalian duduk di sini kayak ada bantalan yang empuk untuk menjaga bagian bahu kalian. Jadi duduknya itu lebih kerasa empuk ya di sini. Nah, untuk dari segi material door trim, dia sedikit agak di downgrade dari yang depan. Kalau yang di depan itu armrestnya ada bagian kulitnya. Di sini semuanya hard plastik. Dan
nggak masalah juga, tapi di sini door trimnya polos, cuman ada aksen chrome di bagian sini, hand grip lengkap, seat belt 3 titik, yang tengah juga terintegrasi, headrest dia 3 titik, tapi belum dilengkapi dengan armrest. Untuk warna joknya dia hitam ya, kalau yang di depan tuh ada aksen list berwarna merahnya, jadi kelihatan lebih sporty lagi. Dan untuk kantong di sini kepraktisan, di sini memang nggak ada kantong nih, sayang sekali, nggak ada kantong, cuman ada di sisi jok penumpang depan. Di bagian bawah, sayangnya untuk tipe ini kalian nggak dapat USB di sini. Ini polos nih. Ini aturannya ini ya USB di sini. Untuk tipe yang ini jatuhnya ini tipe tengah. Jadi belum tipe yang paling tinggi, kalian nggak dapat USB. Untuk jadi posisi duduk, ini posisi berkendara saya. Oke, kaki bisa sedikit masuk ke sini. Paha juga tersangga dengan baik. Legroom aman, headroom juga masih aman. Dan di situ kalian bisa lihat di sini kepampang langsung ya. Itu. Dia ada indikator safety belt di bagian spion tengahnya, di bagian atasnya. Di situ. Jadi untuk fitur safety Daihatsu sekarang sudah mulai improve, sudah mulai mementingkan keamanan berkendara. Oke. Bagaimana kesimpulannya? Kita buat kesimpulan di luar. Oke, for your information, untuk kalian yang lagi cari mobil bisa kunjungin dealer N-Car Daihatsu di Jalan Angkatan 45 Palembang. Tempat yang sangat strategis dan dealer ini punya fasilitas yang lengkap seperti lobby yang nyaman, bengkel yang lengkap, kemudian ruang tunggu customer tergolong sangat nyaman. Dan terakhir, untuk yang mau test drive atau lihat-lihat mobil Daihatsu, langsung kunjungin N-Car Daihatsu Palembang atau kontak marketing yang ada di deskripsi di bawah. Baiklah, oke. Jadi bagaimana Daihatsu Rocky di tahun 2021 ini? Ya, ini mobil adalah mobil yang sebenarnya sangat menggugah untuk dimiliki karena bentuknya compact dan juga ini adalah sebuah SUV, jadi bisa lewatin jalanan Indonesia dan nggak perlu takut mobilnya akan bakal mentok. Ini juga ground clearance-nya cukup tinggi, dia 200 mm sama seperti Avanza dan Xenia, dan mobil ini bisa dibilang adalah worth it buat kalian miliki untuk anak muda. Terutama sih kalau saya itu paling suka dengan head unitnya, dia punya Apple CarPlay dan juga Android Auto. Itu bagus banget untuk fitur seperti itu. Buat teman-teman semuanya, penonton setia channel Muhammad Iqbal Pratama yang tinggal di Palembang, kalian bisa kunjungin dealer Daihatsu yang ada di angkatan 45, itu N-Car Daihatsu, untuk lihat-lihat Daihatsu Rocky atau mobil-mobil Daihatsu lainnya, atau melakukan pembelian atau pemesanan mobilnya. Kalian bisa hubungi kontak marketing yang ada di deskripsi di bawah. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe channel Muhammad Iqbal Pratama, aktifkan juga lonceng notifikasinya, follow Instagram saya @iqbal_pr26. Sampai jumpa di video selanjutnya dan thank you for watching. Goodbye.